Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan Abo, ya kan? Jadi setelah kemarin gua keluarin atau gua tayangin video tentang pendapatan jadi seorang konten kreator apa aja, ternyata banyak yang japri tuh. Itu detailnya gimana, Bang? Dan yang paling banyak pertanyaannya adalah, Bang, gua ini udah lama nih, Bang, bikin sesuatu karya di medsos, baik di IG, baik di YouTube, atau di TikTok, tapi kok lama ya naiknya, baik dari segi follower atau subscriber, apalagi pendapatan. Itu gimana, Bang, caranya, Bang? Nah, di video kali ini, gue ingin coba memberikan apa yang gue pernah alamin, sehingga bisa menaikkan pertama follower, subscriber, dan juga mungkin sedikit pendapatan di sosmed gue, gitu. Oke teman-teman, sekarang gue coba menjawab pertanyaan temen gue yang tadi bilang, gue udah lama banget nih bikin sesuatu di media sosial sebagai konten kreator, tapi kok susah banget buat pendapatannya. Nah, gue ingin menjawab dengan versi gue, ala-ala gue dan yang pernah gue alamin. Khususnya di YouTube ya, bukan di Instagram atau di TikTok, tapi secara global, media sosial yang sudah berbayar ke konten kreator, biasanya itu ada TikTok, ada YouTube, Facebook, apalagi tuh? Instagram gitu kan. Gue ulas sedikit nih dari video yang kemarin, bahwasanya pendapatan dari seorang konten kreator di media sosial itu berdasarkan dari dua hal plus satu, nah menurut gue lah ya. Yang dua itu adalah brand production, content production, plus Google Ads. Google Ads itu adalah, jadi kalau kita bermain media sosial dan sudah dibayar oleh platform yang kita ikuti seperti IG, TikTok, YouTube, nah itu ada Google Ads. Jadi yang membayarkan uang ke rekening kita adalah Google Ads pihak kedua, bukan dari si platformnya, bukan dari si Instagramnya, dari YouTube-nya, tapi YouTube itu akan bekerjasama sama Google Ads, lalu akan dibayarkan ke si konten kreator urusannya. Jadi nggak ada tuh link langsung untuk pembayaran dari si YouTube atau Instagram atau TikTok ke si konten kreatornya. Jadi Google Ads yang mengurus keuangan atau pembayaran ke akun rekening kita gitu. Nah, gue ulas sedikit. Brand production adalah di mana konten kreator itu menciptakan atau membuat karya, baik foto atau video, yang dimasukkan atau diselipkan sebuah brand dari sebuah produsen atau klien yang kita ajak kerjasama, dan itu akan diposting di akun media sosial kita gitu. Nah, kalau konten production adalah di mana seorang konten kreator membuat sebuah karya khusus untuk si klien yang meminta agar brandnya itu dipromosikan gitu. Dan biasanya hasilnya itu tidak kita miliki, tapi akan diserahkan seluruhnya oleh si klien, itu konten production. Biasanya itu akan memakan waktu lebih lama karena ada mungkin meeting, briefing, revisi, dan masih banyak lain. Tentunya akan ada pemakaian peralatan yang lebih memadai, kemudian adanya tim. Biasanya itu nanti hasilnya akan dibayar lebih mahal daripada kita membuat brand production gitu. Karena content production tadi, semua hak cipta yang telah kita buat itu diserahkan semua ke si klien atau si produsen yang meminta kerjasama sama kita. Biasanya kebutuhan dari content production oleh si produsen itu akan untuk kebutuhan marketing mereka. Begitu. Nah, sekarang kita kembali kenapa kok gue lama ya dapat pendapatan. Jadi begini, gue ngomongin soal YouTube ya. Jadi itu gue sempet juga ada ngerasa gue capek nih bikin YouTube, tapi kok lama banget naiknya ya, baik dari subscriber ataupun dari viewer, apalagi pendapatan. Tapi setelah gue ngeliat-liat video, ngeliat-liat cara orang ambil gambar, cara orang membuat video, membuat foto, ngobrol sama teman-teman yang sudah terlebih dahulu berkarya segala macam, akhirnya gue berpikir bahwasanya baik brand production, kemudian content production plus Google Ads itu sebenarnya akan datang sendiri ke kita apabila kita mulai mau belajar memperbaiki konten kita. Jadi lu waktu membuat,
nggak usah berpikir lu dapetin duit dulu, bro. Gitu. Jadi lu harus membuat sesuatu yang pertama enak dilihat, ya kan? Enak dilihat tuh baik dari segi suaranya bagus, pengambilan gambar juga bagus, kualitas gambar juga bagus. Jadi enak dilihat. Kemudian setelah itu lu bisa dapatkan, lu mulailah bisa untuk mungkin mulai memasukkan sisi-sisi artnya di di video lu. Itu banyak sekali lu bisa cari-cari YouTuber yang memang arahnya seperti itu, di mana mereka memasukkan seni-seni pengambilan gambar ataupun fotonya di video mereka. Nah, dari situlah biasanya setelah video kita mulai berkembang menjadi lebih baik, lebih bagus dari segi seni dan hasilnya, itu biasanya banyak orang-orang yang akan melirik ke akun kita lewat email atau kontak langsung untuk mereka masukkan produknya atau bahkan minta dibuatkan. Gitu, bro. Jadi kalau gue pribadi, gue mau posting di YouTube, kalau gue sering main YouTube itu, gue terus-menerus belajar juga apa yang harus gue perbaiki, bagaimana pengambilan gambar yang bagus, bagaimana pengambilan gambar yang rare ataupun yang jarang dipakai tapi enak dilihat dan menjadi sebuah edukasi tersendiri gitu kan. Karena menurut gua, kalau gua ngandelin penonton atau viewer di YouTube sendiri, YouTube di Indonesia itu agak rare penontonnya. Bukan agak rare, agak unik penontonnya. Jadi kadang-kadang video di YouTube yang mempunyai art atau edukasi yang bagus, itu tuh malah, ya gua nggak tahu ya, viewer sedikit, subscriber sedikit. Orang di Indonesia tuh lebih butuh hiburan yang biasa aja. Malah dari kualitasnya juga kurang, terus suaranya juga kurang. Yang penting buat menghibur ala-ala lah, gitu kan. Kalau untuk urusan yang punya quality bagus itu malah sedikit penontonnya. Tapi itu nggak apa-apa menurut gua. Lu akan mendapat penghasilan dari yang gue bilang tadi, dari content production. Misalnya, mungkin Google Ads mungkin lu akan sedikit menghilang atau malah sedikit penghasilan dari Google Ads, karena tadi gue bilang viewer lu dikit karena lu menghasilkan sebuah video yang mungkin kualitasnya bagus segala macam tapi orang malah jarang nonton dibanding lu nonton prank-prankan, setan-setanan, itu malah banyak viewer dan itu akan dapat penghasilan dari Google Ads. Tapi kalau lu emang itu bukan gue banget, ya kan? Gue itu seorang seniman yang pengen menghasilkan video bagus atau foto bagus, nggak apa-apa, lanjutin aja. Nanti penghasilan lu itu bukan dari Google Ads, tapi dari content production atau brand production yang memang ingin memasukkan produk-produknya di video lu itu. Jadi penghasilan lu bukan dari pembayaran Google Ads, bro. Gitu. Misalnya nih, gue contoh seperti gue bilang kemarin, brand production gue dapat dari beberapa produsen, salah satunya Latosaurus misalnya. Jadi itu kan di luar dari Google Ads. Kemudian kalau content production, mereka itu melihat gue membuat video segala macam, akhirnya gue diminta untuk membuat video produk mereka. Misalnya kemarin gue beberapa hari yang lalu gue membuat video kosmetik dari sebuah produsen yang baru muncul, gitu kan. Jadi lu nggak usah pusing mikirin Google Ads, gue lama banget. Udah, lupakan Google Ads dulu. Kalau lu seorang seniman yang ingin menghasilkan sesuatu yang bagus, bikin dulu aja yang lebih bagus. Bikin aja yang bagus di media sosial lu, pasti akan datang ntar. Terus tadi kameramen gue ngingetin, kalau ada yang nanya pendapatan lu di YouTube berapa? Nah, itu gue bilang, kalau pendapatan di YouTube artinya adalah lu dibayarkan oleh Google Ads dari YouTube, ya kan? Yang gue bilang tadi, memang kalau lu lihat di video-video gue, viewer dikit, subscriber juga dikit. Karena itu akhirnya si Google Ads membayarkan ke gue tuh nggak seberapa. Tapi gue bilang, lu harus berpikir untuk mendapatkan pendapatan dari di luar YouTube dan Google Ads dengan lu membuat sebuah karya di YouTube. Ngerti gak sih lu? Orang itu kan ingin masukkan produk atau membayar kita bukan harus dari lewat YouTube dong. Ketika dia melihat video kita bagus, kayaknya gue pakai si Abu aja nih untuk membuat produk gue di video.
Ntar kan hasilnya bisa gua ambil. Itu yang disebut content production. Kalau brand production, udahlah aku masukin aja di akunnya si Abo, gue masukin insert. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya itu tadi gue bilang berbeda cost-nya. Kalau content production bisa lebih mahal karena kita menyerahkan semua hak cipta kita. Tapi kalau brand production ya karena kita nyelipin di di video kita sendiri, di akun kita sendiri, mungkin lebih murah. Mungkin kalau lo bisa lihat di YouTuber yang kadang-kadang lagi jalan, lagi apa, tiba-tiba ada iklan masuk, dia mempromosikan pakainya yang dipakai, itu namanya brand production. Tuh bro, jadi diselipin iklannya di dalam video lo. Itu hasilnya nggak dibayarkan lewat Google Ads, tapi langsung ke rekening lo. Jadi kalau lo nanya pendapatan gue di YouTube berapa, kecil gitu. Terus gue ingin jawab pertanyaan yang dibilang, Bang, Instagram lu kan cuman Instagram pribadi doang, tuh isinya cuma gambar lu kayak perang-perangan, gambar lu lagi behind the scene segala macem. Itu kayaknya kurang menghasilkan nggak sih kayak gue yang pernah gue buat? Nah, ini dia. Gua itu nggak harus selalu, atau orang lain pun nggak harus selalu memasukkan akun-akun bisnis kita, akun-akun kerja kita untuk di-share ke semua orang. Jadi yang kalau lu lihat itu, ataupun orang lain lihat, biasanya itu akan berbeda dengan akun bisnis mereka. Jadi kalau lu lihat di Instagram gue yang cuman kayak posting-posting airsoft, posting-posting behind the scene gue lagi kerja, itu adalah akun-akun pribadi aja. Tapi kalau akun bisnis gue ya mungkin ada nanti gitu. Kenapa nanti? Karena gue memang core-nya di YouTube sejauh ini. Gue belum masuk ke Instagram, gue belum masuk ke TikTok gitu kan. Jadi mungkin kedepannya gue akan juga mencoba masuk ke Instagram ataupun platform media sosial yang lain. Dan kemarin juga ada yang bilang tuh, Japri, gue setelah nonton video gue, misalnya bukannya SGH udah banyak menghasilkan review-review unit, tentunya akan banyak pendapatan dari review unit di mana? Di video lu dong, dari monetize lu, review unit. Oh enggak, gue bilang sekali lagi kayak yang gue ceritakan, bahwasannya mereview unit airsoft gun itu kemungkinan besar yang gue alamin adalah tidak di monetize oleh YouTube atau tidak ada iklan, limited ads. Nah, seperti gue bilang bahwasanya YouTuber itu mendapatkan penghasilan dari iklan Google Ads. Nah, kalau gue mereview unit airsoft itu sangat jarang sekali kemungkinan mendapatkan iklan atau ads dari si YouTube. Yang gue bilang ceritakan kemarin bahwasanya memang mungkin airsoft itu masih dikategorikan suatu konten yang ilegal buat YouTube. Alasannya mungkin adalah sebagian besar negara di dunia ini masih mengilegalkan airsoft gun. Makanya sistem dari YouTube mungkin masih mengarah ke arah ini barang yang ilegal. Padahal di Indonesia sendiri, seperti gue ceritakan kemarin, bahwasannya permainan airsoft gun itu sudah legal di Indonesia dan sistem YouTube tidak mengetahui hal tersebut. Tapi nggak apa-apa, lu bisa terus mengajukan request untuk ditinjau secara manual. Jadi kalau nih ya gue tahu, jadi semua video lo itu kalau nanti lo sudah dimonetize itu akan ditinjau by system, bukan by orang, by manual. Jadi biasanya kadang-kadang kalau nggak dimonetize itu sistemnya sudah mendeteksi bahwasanya ada konten-konten yang isinya seperti kekerasan, alkohol, rokok, mungkin terus seksual, lalu senjata api, senjata, pokoknya hal-hal tersebutlah yang tidak membuat YouTube kita itu dimonetize. Nah, mungkin si YouTube ini mendeteksi bahwasanya review airsoft gun adalah mereview senjata. Gitu. Tapi kalau nggak dimonetize, lu bisa mengajukan lewat Twitter atau minta lewat sistem YouTube agar ditinjau secara manual. Biasanya bisa dikasih, bisa enggak. Itu aja. Tapi sejauh ini review unit airsoft gun yang gue pernah alamin tidak mendapatkan iklan atau limited ads. Limited ads itu adalah berbatas iklan, hanya iklan-iklan tertentu yang masuk ke dalam video review unit gua. Jadi buat teman-teman yang mereview unit, semangat bro, gitu. Tapi gua nggak tahu juga, ada beberapa airsoft YouTuber airsoft yang mereview unitnya fine-fine aja. Gua juga belum tahu caranya gimana. Mungkin suatu saat kita akan ngobrol sama teman-teman yang mereview unit airsoft dan dia bisa mendapatkan ads begitu. Buat teman-teman, demikian dulu review atau ngobrol-ngobrol gua sama soal pendapatan
tentang seorang konten kreator di media sosial. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Kalau ingin tanya lebih dalam, bisa japri atau bisa berbicara di kolom komentar. Menulis komen di kolom komentar, begitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.